Baik, selamat sore. Saya Muhammad Suri. Di video ini saya akan berbagi tentang usaha yang saya amati dari materi efektuasi, bahwa saya cocoknya membuat usaha di bidang IT konsultan dan juga bagaimana saya menerapkan metode efektuasi untuk membangun dan menemukan peluang ini. Usaha yang saya pilih dibangun dari masalah yang cukup sering saya lihat di lapangan, di mana banyaknya UMKM dan organisasi termasuk tempat saya bekerja saat ini belum memiliki sistem digital yang optimal. Masih banyak proses yang manual, dokumen yang tersebar, dan juga data yang belum terintegrasi. Dari situ saya melihat peluang untuk menawarkan layanan IT konsultan dan juga pengembangan produk digital atau aplikasi custom yang adaptif dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Pelanggan pertama yang realistis adalah tempat bekerja saat ini yang memiliki beberapa anak usaha dan juga sedang membutuhkan optimasi sistem operasional. Baik, di prinsip pertama dalam efektuasi adalah bird in hand, yaitu mengenal kembali siapa diri kita dari nilai-nilai dan atribut dan juga kemampuan. Saya seorang generalis pembelajar dan senang untuk menganalisa dan mengeksplor hal baru, bekerja keras, disiplin, dan cukup nyaman dengan risiko atau tantangan yang terukur. Saya memiliki rasa empatik, tertarik pada pengalaman pelanggan atau customer experience. Saya suka membantu orang menyelesaikan masalah dengan keahlian yang saya miliki dan cukup perfeksionis kalau sudah berbicara tentang kualitas dari solusi yang saya tawarkan. Nilai-nilai saya ini saya jadikan titik berangkat untuk menentukan jenis usaha apa yang masuk akal untuk saya jalani. Di sini saya menjelaskan tentang latar belakang saya. Dari sisi hard skill, saya memiliki latar belakang lulusan LP3I 2014, jurusan Computer Science dan konsentrasinya Software Engineering. Dan juga training yang saya ikuti adalah offline dan juga offline training dari macam-macam instansi, dan juga saya fokusnya di arsitektur sistem. Nah, expertise saya ada di sistem analysis dan arsitektur dan juga programming software. Secara profesional, saya sudah terlibat di beberapa proyek, mulai dari procurement, travel booking system, perbankan, ERP, warehouse management system, sampai e-learning dan beberapa aplikasi internal di beberapa perusahaan. Untuk soft skill, saya terbiasa dengan problem solving dan pengambilan keputusan, mampu memfasilitasi diskusi kecil dan memberi feedback, mampu membuat tim, memimpin dan memberdayakannya. Jaringan saya cukup beragam, dari keluarga, rekan seangkatan SMA, S1, rekan kerja dari perusahaan sebelumnya dan sekarang, beberapa komunitas, belajar investasi, programming, IT, dan juga hobi personal, yaitu saya hobi untuk memelihara ikan laut. Selain itu, saya kenal dengan beberapa direksi atau owner perusahaan sebelumnya dan juga yang sekarang. Dan juga yang terakhir adalah dosen dan teman-teman kuliah di Universitas Ciputra. Di prinsip kedua adalah affordable loss, yaitu setelah saya tahu apa yang saya punya di bird in hand prinsip sebelumnya, pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana saya siap untuk membayar untuk mencoba peluang ini. Ya,
Dari sisi waktu, saya akan mengalokasikan 1,5 sampai 2,5 jam jam dari waktu saya di luar jam kerja untuk merancang, memproduksi dan juga evaluasi atau diskusi ide usaha, dan jika diperlukan untuk hal-hal yang penting saya juga akan mengambil cuti. Dari sisi finansial, saya siap menggunakan 15-25% tabungan saya untuk biaya riset, prototyping, atau kegiatan yang mendukung proyek ini. Tentu dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan utama saya atau utama keluarga saya. Dengan batasan ini, saya merasa bisa memulai bergerak tanpa harus menunggu modal besar atau kondisi yang sempurna. Prinsip berikutnya adalah Tracy Quick, yaitu bagaimana saya membangun peluang ini bersama orang lain. Strategi saya adalah memulai dengan pertemuan offline dan juga online bersama beberapa orang atau stakeholder ya, yaitu rekan kerja mungkin dan juga owner dari perusahaan tempat kerja saya sekarang dan sebelumnya, terus teman kuliah dan juga mungkin dosen yang relevan untuk menjadi mentor-mentor saya. Pertemuan ini akan menjajaki niat, semangat, kesesuaian visi misi, dan juga untuk mempertahankan relasi, kita akan perlu menyesuaikan ritme komunikasi yang jelas, menentukan ritme komunikasi yang jelas, misalnya review per 2 minggu sekali, saling menghargai waktu, dan juga saling berbagi insight secara terbuka. Kami juga akan menyepakati beberapa prinsip, seperti setiap orang berkomitmen sesuai kapasitas, waktu, dan juga dana, dan mungkin pembagian peran yang jelas. Dan harapan saya produk ini kami anggap sebagai ajang untuk belajar bersama, bukan untuk mengejar hasil yang instan. Dalam dunia IT, perubahan itu adalah hal yang pasti. Karena itu saya mencoba menerapkan Lemonade Principle atau menjadikan kejutan sebagai bahan baku untuk melakukan inovasi-inovasi. Misalnya jika klien atau partner datang dengan masalah yang baru yang sebelumnya belum pernah saya temui, saya tidak melihatnya sebagai beban. Saya tidak akan melihatnya sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkaya solusi-solusi. Saya harusnya, dan saat ini saya sering melakukan riset dengan cepat karena teknologi sudah berkembang dengan pesat. Dengan adanya AI kita bisa terbantukan terus mencoba pendekatan-pendekatan baru dan atau menyesuaikan fitur yang selama dampaknya masih kecil dan juga itu bisa terukur perubahannya. Ketika muncul masalah seperti requirement yang berubah-ubah, partner yang sering sibuk, nggak ada waktu untuk komunikasi atau dana yang terbatas, saya akan mencari alternatif dengan memecah proyek menjadi beberapa modul atau mengubah prioritas tertentu, dan yang penting terbuka untuk mengkomunikasikan segala kondisi sesama partner atau klien untuk mencari solusi yang optimal. Selain itu, saya juga berkomitmen untuk terus memperluas wawasan melalui belajar dan berdiskusi, dan menganggap seluruh proses ini adalah proses pembelajaran. Bahkan kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang kita ekspektasi di awal. Pilot in the plan. Prinsip terakhir adalah pilot in the plan, yaitu fokus pada apa yang bisa kita kendalikan untuk menjaga usaha ini tetap berjalan. Untuk menjaga keberlanjutan, saya ingin menetapkan visi dan misi
tim dan juga standar kerja yang jelas, termasuk scope, timeline, dokumentasi, serta menjaga komunikasi rutin dengan partner dan klien. Setiap proyek diusahakan punya ruang evaluasi setelah selesai, supaya kami bisa terus memperbaiki cara kerja. Dalam jangka pendek, rencana saya adalah menyusun tim kecil dan mengkonsolidasikan pengalaman, kekuatan, dan kesanggupan masing-masing partner. Dalam jangka menengah, saya berharap tiap anggota bisa menjalankan perannya. Misalnya ada yang fokus ke funding, ada yang development, dan juga ada yang sales atau marketing. Untuk jangka panjang, kami perlu menyusun SOP, pembukuan, dan rencana ekspansi, usaha, dan juga layanan. Mimpi saya adalah usaha ini bisa menjadi tempat untuk menerapkan ilmu manajemen dan entrepreneurship yang saya pelajari di UC secara nyata dan juga berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai positif bagi banyak orang dan juga lingkungan sekitar. Sebagai penutup, melalui tugas ini, saya belajar bahwa efektuasi membantu saya berani memulai dari apa yang saya miliki saat ini, bukan menunggu resiko yang sangat ideal. Dengan adanya burn in hand, prinsip affordable loss, crazy quit, lemonade, dan pilot in the plan, saya merasa lebih realistis namun tetap optimis dalam membangun peluang usaha. Terima kasih untuk menyimak. Jika ada masukan atau pertanyaan, saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Terima kasih.